Pagi Mas Taufan. Pagi kangen dokter saya sama jenengan, Masya Allah. Pernah ketemu. Terima kasih dokter sudah berkenan hadir, Masya Allah. Terima kasih. Ini masih menunggu dokter. Tadi ada sedikit trouble di Windows saya. Jadi data file saya tadi nggak bisa kebuka semua. Tapi alhamdulillah ini tadi sudah bisa dibuka sama Mas Zain. Syukurlah kalau bisa. Ya. Sembari menunggu ini, dokter Neni juga belum hadir. Sebentar dokter Neni, saya anu dulu. Bagaimana kabar Pasuruan dokter? Kabar baik. COVID masih ada. Sate komonya masih ada dokter? Masih. Enggak kalau mau Pasuruan beli sate komo. Dokter maaf, materi sudah masuk belum? Dikirim? Belum nggih? Belum. Kirim ke sekedap nggih? Ya enggak apa-apa, santai aja. Iya. Start ini dalam kirim ya dokter? Ya Mas Taufan, silakan. Assalamualaikum, saya sudah di sini Mas Taufan. Wah Ibu Neni, Masya Allah. Sudah datang. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir. Sama-sama, terima kasih sudah diajak bergabung. Pastinya lama tidak berjumpa dok. Jadi penyelundup ini saya. Masya Allah. Sembari menunggu rekan-rekan yang lain, dokter Neni. Yeah. Dokter Retno sudah saya kirim dokter? Sudah masuk. Saya tuh tadi salah ngeklik saya itu tadi. Akhirnya malah trouble. Coba dibuka untuk yang ini, maaf dok, yang materinya langsung dimasuk ke baca saja. Sampun sakit. Halo Mas Zain, masih di tempat? Ya, halo Mas. Iya, salam kenal Pak Andi Safiro. Iya Pak Andi Safiro. Oh iya Pak. Oke, materi sudah masuk semua Mas Zain ya. Kita sudah masuk pukul 8.45. Oke. Peserta baru 18. Jam 9 ya, nanti kita mulai. Oke. Saya jadi kangen ini sama Dokter Retno ini. Di bawah 30, belum ada 30 tahun, masih di bawah 30 tahun, mengalami gangguan diabetes, mengalami penyakit divonis diabetes, gulanya hingga mencapai 400. Dan yang lebih sayang lagi, beliau terkena gangguan TBC Bapak Ibu. Jadi double gangguannya. Dalam 1 bulan sebelumnya, sebelum pasien itu kami bantu untuk mensupport kesembuhannya, setelah 12 kali treatment kemarin, alhamdulillah gulanya sudah mulai stabil dari yang tadinya hampir 400, ini sekarang sudah mulai stabil 150, 130, dan TBC-nya di terapi yang hari ke-8, jadi TBC-nya itu sudah lewat 6 bulan, sudah hampir 8 bulan,
di hari ke-8, di terapi ke-8 itu alhamdulillah sudah setelah diperiksakan di rumah sakit di paru-paru itu alhamdulillah TB-nya sudah mulai terurai. Nah, ini nanti yang akan kita share Bapak Ibu sekalian. Oke, next Mas Zain. Next aja. Next lagi. Ini tadi sudah. Nah, ini ada hal yang menarik Bapak Ibu sekalian. Yang menarik yang dilansir di Harian Republika di beberapa dari negara Swedia, ternyata para peneliti yang tadi kita membahasnya juga membagi DM itu ternyata terbagi menjadi 5 tipe untuk mempermudah aplikasi dalam penanganannya. Jadi peneliti dari Swedia dan Finlandia ini menilai bahwa diabetes itu perlu diklasifikasikan menjadi dalam 5 klaster agar terapi pengobatan diabetes lebih tepat sasaran. Nah, oke, next Mas. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, next ya, ini rincian jurnalnya. Yang pertama adalah klaster 1, yaitu menggambarkan kondisi diabetes akibat autoimun berat yang muncul pada usia muda. Nah, kasus yang kebetulan kemarin kami bantu Bapak Ibu sekalian, kenapa kok materi ini saya coba untuk dibahas bareng-bareng, itu karena di klinis kami menghadapi kasus ini Bapak Ibu. Jadi dalam klinis dia itu seorang ini secara kepribadian orangnya introvert, dia tertutup, tingkat stresnya sangat tinggi sehingga hilang lagi Pak Taufat suaranya. Iya, hilang itu lagi. sedang menyelesaikan skripsinya. Hilang lagi suaranya Bu Leni. Iya, mungkin sinyal ya. Oh, sinyalnya. Ya, Ini sudah kembali sinyal. lagi? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu, peneliti Kayaknya memang terputus-putus, ini hilang lagi. lima klaster. Klaster pertama itu adalah menggambarkan kondisi diabetes akibat autoimun berat yang muncul pada usia muda. Dan ini sedang kami hadapi Bapak Ibu sekalian, sedang kami bantu. Di mana beliau ini ada gangguan penyakit lainnya yaitu berupa TBC. Alhamdulillah TBC-nya sudah mulai terurai. Kemudian Bapak Ibu sekalian adalah klaster kedua. Klaster kedua itu merupakan klasifikasi untuk pasien diabetes yang mengalami kekurangan insulin berat. Jadi jumlah insulin yang dibutuhkan di dalam tubuh itu berkurang. Oke, next Mas. Klaster ketiga terdiri dari pasien diabetes yang sudah mengalami retensi insulin berat. Nah, ini Bapak Ibu, pasien yang sedang kita bantu ini, beliau ini sudah satu posisinya obesitas. Jadi beliau seorang perempuan, obesitas. Kemudian sudah melakukan suntikan insulin juga. Dan terakhir terapi yang ke-12 kemarin, karena gulanya sudah mulai stabil, kemudian dari pesan dari dokter yang bertugas di rumah sakit menyampaikan sekiranya sudah mulai stabil dan gulanya stabil, boleh mencoba untuk melepas insulin. Dan ini alhamdulillah insulinnya sudah mulai terlepas dan gulanya sudah mulai lebih stabil. Oke. Yang keempat merupakan klasifikasi yang diberikan untuk pasien diabetes ringan yang berkaitan dengan obes. Kemudian berkaitan dengan berat badan, karena berat badan ini ternyata akan memicu terjadinya gula, penyakit gula atau diabetes. Oke, next Mas. Yang terakhir, yang kelima. Yang klaster kelima merupakan pasien diabetes yang berkaitan dengan usia. Jadi pasien diabetes kelas 5 itu mulai mengalami gejala ketika sudah memasuki usia yang lebih tua dibandingkan kelompok lain. Ini yang banyak terjadi pada kasus giatri akupuntur. Makanya penata laksanaan dalam giatri akupuntur, saya masih ingat sekali pembelajarannya.
Salah satunya pernah disampaikan oleh guru saya, yaitu beliau Dr. Retno, beliau hadir ada di sini, menyampaikan bahwa penata laksanaan kasus yang berhubungan dengan lansia ini sangat penting karena ternyata lansia ini merupakan akan muncul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan degeneratif organ. Nah, salah satunya adalah dengan diabetes, Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Masih. Kesimpulan dari beliau, dari Profesor Leif Group, dalam yang dilansir di BBC, bahwa klaster 1, klaster 2, dan klaster 3 cenderung lebih berat dibandingkan dengan klaster 4 dan 5. Oleh karena itu, pengobatan pada pasien diabetes klaster 1, 2, dan 3 bisa dilakukan dengan lebih agresif dibandingkan pengobatan pada pasien diabetes pada klaster 3 dan 4. Ini sesuatu yang menarik, Bapak Ibu sekalian. Kami baca kemarin di beberapa harian Republika menyampaikan bahwa ternyata dalam perjalanan pengembangan penelitian bahwa klaster dari diabetes bisa dikembangkan lagi dari yang 2 hingga dari yang kelima. Dari 5 klaster ini, 1, 2, 3, ini ternyata yang harus benar-benar kita perhatikan dibanding dan yang dimaksud adalah penata laksanaan harus lebih kencang untuk klaster 1, 2, dan 3 dibandingkan dengan klaster 4 dan 5. Oke, next, Mas. Terima kasih. Itu adalah gambaran prolog kenapa sih saya mencoba untuk berbagi kepada Bapak Ibu, kenapa alasan saya mencoba untuk sharing tentang diabetes dalam perspektif akupuntur. Latar belakangnya dimulai dari sini tadi, Bapak Ibu sekalian. Latar belakangnya dimulai dari pasien kami yang mitra sehat kami yang sedang kami bantu, di mana usianya masih muda, dia masih sangat muda, di bawah usia 30 tahun, gulanya sudah 400, Bapak Ibu sekalian. Suaranya hilang lagi? Halo? Suaranya hilang lagi? Ada Pak. Ada, mohon maaf ya. Jadi yang menginspirasi kenapa kok workshop webinar untuk aplikasi klinis ini kok kami angkat, karena saat ini kami dalam proses membantu mitra sehat kami, yaitu pasien dengan usia yang di bawah 30 tahun, beliau masih usia di bawah 30 tahun, gulanya 400 dengan komplikasi penyakit TBC, Bapak. Jadi 2 bulan yang lalu dalam kondisi yang luar biasa, pasien TBC datang ke klinis, kemudian beliau juga mengatakan mengalami gangguan diabetes, dan bismillah saat terapi 2 bulan yang berurutan dari bulan ke-1 kemudian masuk bulan kedua, karena terapinya seminggu 2 kali, bulan ke-1, bulan kedua, masuk pada halo, disebabkan oleh satu faktor makanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika kita kan saat esens ginjal, jadi Bapak, diabetes dalam TCM itu disebut dengan kan saat, kemudian yang kedua dingin tidak seimbang akupuntur diabetes dalam perspektif akupuntur. Halo? Halo Bapak Ibu, kalau saya bilang halo, bilang hai ya. Halo. Hai. 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 Hai, terus kalau saya bilang hai, bilang halo ya. Hai. Halo. 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 Hai. Hai, hai, halo. 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 Ya, oke. Halo, hai. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Masya Allah ya. Oke, bagaimana sih pendekatan perspektif pendekatan akupuntur, pendekatan diabetes dalam perspektif akupuntur? Mohon maaf, ini kamera saya sudah. Nah, bagaimana sih
pendekatan diabetes dalam perspektif akupuntur, Bapak Ibu telah kita ketahui bersama bahwa ilmu akupuntur ini merupakan ilmu yang klasik, berusia ribuan tahun, dan jika kita melihat secara historis, ilmu ini sangat luar biasa. Kita bersyukur kepada guru-guru kita yang masa lampau, semoga Allah berikan mereka kerahmatan, kesehatan, keberkahan, sehingga ilmu ini bisa masuk di negara tercinta kita di Nusantara, dan sampai sekarang kita bisa memanfaatkan dari kajian para guru-guru kita. Bapak Ibu, diabetes dalam perspektif akupuntur ini saya ambil dari referensi dari beberapa buku yang berjudul Akupuntur in Clinical Practice, kemudian Akupuntur dan Moxibushi, kemudian Akupuntur Clinical Modern Akupuntur, dan setelah saya ambil referensinya hasilnya seperti ini Bapak Ibu, dan telah kita ketahui bersama bahwa diabetes dalam perspektif akupuntur ini memiliki sesuatu yang menarik. Oke, next Mas. Bagaimana diabetes dalam perspektif akupuntur? Next Mas. Oke. Langsung ke slide ke bawahnya. Iya. Oke, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, diabetes dalam perspektif akupuntur itu namanya adalah Shoke. Kalau dulu beliau, guru saya ada di sini, Dr. Retno ngajari kami, Shoke itu artinya seperti membakar, seperti yang sia-sia. Gitu. Jadi apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dimakan, sia-sia, nggak terserap dengan baik. Jadi saat itu kami menangkapnya, oh berarti diabetes itu adalah seperti penyakit yang membakar ya. Membakar artinya adalah memang pola penyakit diabetes dalam perspektif akupuntur ini terjadi peningkatan panas yang ada di dalam tubuh pasien kita. Next, Mas. Oke. Suaranya ke-mute itu Pak. Ya, mohon maaf, kepencet. Ini saya ambil dari penelitian yang dipublikasikan. Bapak Ibu nanti bisa lihat di YouTube, di mana di Eropa melakukan sebuah penelitian yang cukup menarik. Jadi ada pasien dengan gangguan panas liver, ya. Kemudian dilakukan termografi, difoto, di video. Hasilnya seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah gambaran tentang Shoke. Shoke itu atau diabetes dalam perspektif akupuntur yang di dalam kajian penelitian akupuntur in clinical practice itu adalah karena adanya terkonsumsinya yin cair itu dalam tubuh kita. Karena unsur cairan dingin atau yin di dalam tubuh kita ini terkonsumsi dengan luar biasa, maka unsur panas dalam tubuh kita itu meningkat. Akibatnya apa? Akibatnya keseimbangan antara panas dan dingin di dalam tubuh kita itu menjadi terganggu. Makanya sering disampaikan kebanyakan kasus-kasus yang hubungannya dengan diabetes ini, kalau guru kami dulu beliau, Dr. Otto menyampaikan bahwa seperti membakar. Karena apa? Karena tubuh kita itu seperti terbakar dari dalam. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih yang menyebabkan kenapa kok di dalam keseimbangan panas dan dingin dalam tubuh kita itu kacau sistemnya, lebih dominan unsur panasnya? Ternyata ada penyebab-penyebabnya. Penyebabnya diantaranya yaitu, next Mas. Yang pertama, ini saya lansir dari Akupuntur dan Moxibushi. Nanti insya Allah literatur bukunya akan saya share ke grupnya, Bapak Ibu sekalian. Literatur buku yang saya gunakan untuk referensi pada pagi hari ini akan saya share di grup untuk Bapak Ibu sekalian. Apa sih yang menjadi penyebabnya? Yang pertama adalah pola makan yang tidak teratur. Maksudnya bagaimana? Karena terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas, berminyak,
berlebihan yang berakibat stagnasi dan akumulasi panas berlebihan pada tubuh dan organ yang mengakibatkan kerusakan yin. Tadi Bapak Ibu, Chris lagi nih. buahnya ya sama sambelnya, lebih banyak sambelnya, lebih banyak makanan yang bersifat pedas berminyak berlebihan, maka yang akan terjadi, hal ini akan terakumulasi dalam waktu yang lama, maka akan terjadi mengalami kerusakan. Nah, ini Bapak Ibu, penyebabnya. Jadi penyebabnya salah satunya berawal, salah satunya ada di makanan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah karenanya adanya mental injury atau stres. Nah, ini terjadi pada mitra sehat kami yang sedang kami bantu untuk mitra sehat kami itu sebelumnya ternyata saat dia sedang menyelesaikan skripsi mengalami stres yang sangat berat. Dan yang menarik, tingkat stres ini dari mitra sehat kami itu tidak bisa terurai terhadap orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Jadi adanya kemacetan komunikasi sehingga apa? Sehingga muncul apa? Muncul terjadi konflik. Sesuatu yang dibatek kalau bahasa Jawa, emosinya tidak bisa keluar, gitu. Karena emosinya tidak keluar, maka stres meningkat, Bapak Ibu sekalian. Dan ada sesuatu hal yang menarik, Bapak Ibu, kita membahas tentang stres ini. Di dalam sebuah kajian penelitian yang disampaikan oleh seorang dokter yang bernama Dr. Shigeo Haruyama di dalam bukunya The Miracle of Endorphin, ternyata Bapak Ibu, stres ini menjadi salah satu faktor penyebab orang tersebut mengalami sakit, Bapak Ibu sekalian. Karena pada saat orang tersebut stres meningkat, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah sistem imunitasnya turun. Bahkan Dr. Shigeo Haruyama menyampaikan pada saat stres ini tidak terurai dengan baik dan terjadi berulang-ulang, terakumulasi lebih lama, maka akan muncul zat yang bernama oksigen aktif. Nah, ini dijelaskan di dalam bukunya The Miracle of Endorphin. Oksigen aktif ini merupakan toksit, Bapak Ibu sekalian, racun. Kalau dia masuk ke dalam tubuh, dia akan merusak sistem tubuh kita. Tapi Allah itu sayang sama kita, Bapak Ibu. Tuhan itu sayang sama kita. Saat ada racun keluar yang disebabkan oleh faktor stres tubuh kita, apa Bapak Ibu sekalian? Di dalam tubuh kita sudah ada obatnya. Namanya adalah endorfin hormon. Nah, ini yang menarik. Disinilah salah satu pintu pertama dalam kesembuhan, proses kesembuhan tubuh kita adalah adanya aktivasi beberapa hormon di dalam tubuh kita, di antaranya adalah endorfin hormon. Nanti ketemu di titik akupuntur dalam mekanisme kerjanya akan ketemu ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Oke, itu adalah stres. Kemudian yang ketiga adalah adanya bekerja berlebihan, over, dan aktivitas seksual yang berlebihan. Sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan essence ginjal atau yin di dalam ginjalnya, kalau dalam bahasa akupuntur, essence ginjalnya menjadi terkuras habis, capek. Sehingga mengakibatkan terjadinya defisiensi yin pada ginjal. Karena di dalam teori akupuntur klasik bahwa ginjal ini merupakan dia pensupport yin dan yang di seluruh tubuh kita. Manakala keseimbangan ginjal ini terganggu, maka yang terjadi adalah terjadi kegangguan keseluruhannya. Nah, dari faktor-faktor ini Bapak Ibu sekalian, faktor 1, faktor 2, faktor 3 secara umum inilah yang akan memicu terjadinya gangguan penyakit yang disebut dengan Shoke. Shoke ini muncul karena adanya peningkatan panas berlebihan di dalam tubuh kita
yang disebabkan oleh satu faktor makanan, ya, kemudian dari stres, ya, kemudian dari aktivitas seksual yang berlebihan, kemudian aktivitas kerja yang over, biasanya lembur, terus yang terjadi adalah terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh, dan saat tubuh kita sudah mencapai batasnya, muncullah ciri-ciri yang mengarah kepada ke sana. Ini disampaikan oleh Profesor Wu Xianchong di dalam bukunya yang berjudul Akupuntur Moxibushi. Nah, mohon Bapak Ibu, saya mohon izin dulu untuk mengisi charger laptop dulu sebentar, nggih. Mohon maaf izin. Halo. Halo, Hai. hai. Ya, Monggo, Oke, Pak. Bapak Monggo, Ibu, Pak. saya sebelum masuk kepada materi berikutnya, saya mohon izin untuk urak-urak sebentar di sini, apa boleh? Saya mohon izin. Siap, silakan. Oke. Boleh, kita juga minum. Ya. Oke. Diabetes dalam TCM itu disebut dengan Schalke. Penyebabnya apa, Bapak Ibu? Penyebabnya ada 3. Yang pertama adalah dari faktor makanan, kemudian yang kedua adalah dari faktor stres, kemudian yang ketiga adalah dari faktor makanan, stres, dan dari faktor gangguan berupa aktivitas over dan kerja berlebihan. Diabetes di dalam akupuntur disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, dari faktor makanan. Makanan yang bagaimana? Makanan yang bersifat pedas, berminyak, berlebihan. Kemudian yang kedua, dari faktor internal, yaitu berupa. Nah, rata-rata jika sudah masuknya sudah sampai stres, kita butuh pendekatan terapi komunikasi secara persuasif, Bapak Ibu sekalian. Kalau Pak Andi Safiro tadi bilang, tadi sempat menyampaikan perlu adanya clinical hipnoterapi. Nah, itu Pak Andi jagonya. Jadi pada kasus-kasus yang berhubungan dengan stres, maka salah satu terapi yang bisa kita lakukan pendekatan secara terapi psikologi. Bisa dengan melakukan pendekatan clinical hipnoterapi, atau bisa menggunakan dengan pendekatan emotional freedom technique, itu juga bisa, sebagaimana Ibu Dedeh ya. Ternyata Ibu Dedeh juga seorang shifter juga. Ini bisa kita lakukan sebagai langkah sinergi untuk membantu pasien yang berhubungan penyakit dengan stres. Kemudian yang ketiga adalah kondisi terlalu lelah, kondisi terlalu capek. Saat kondisi terlalu lelah dan kondisi terlalu capek ini terjadi, Bapak Ibu, saat kondisi ini terlalu lelah dan terlalu capek ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi adalah terjadinya defisiensi essence ginjal di dalam tubuh. Akibatnya apa? Di dalam literatur akupuntur medicine menyampaikan saat essence ginjal itu mulai capek, kerjanya turun, yin-nya sudah turun, maka yang terjadi adalah unsur panas di dalam tubuh akan meningkat. Nah, dari faktor-faktor ini, Bapak Ibu sekalian, maka akan memicu terjadinya 3 pola diabetes di dalam pendekatan secara akupuntur medicine. Oke, next Mas. 3 pola pendekatan diabetes dalam akupuntur medicine. Nah, ini Bapak Ibu. Di materi sudah ada nggih? Sudah saya buatkan skemanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika kita melihat skemanya, jika kita melihat skema dari penyebab dari faktor diabetes tadi, Bapak Ibu,
terbagi menjadi 3, Bapak Ibu sekalian. Bagian yang mengalami kerusakan bagian atas, kemudian bagian yang mengalami kerusakan di bagian tengah, kemudian bagian tubuh yang mengalami kerusakan di bagian lower jiao. Jadi jiao atas, kalau guru saya Dr. Retno menyampaikan dulu, saat gangguan diabetes itu menyerang seorang pasien, maka dia akan kena 3 daerah. Yang pertama adalah bagian atas, jiao atas kita. Kemudian yang kedua adalah jiao tengah, bagian tengah. Kemudian yang terakhir adalah lower jiao, atau sudah ibaratnya penyakit ini sudah finish, sudah sangat akhir, yaitu bagian paling bawah. Dan ternyata karakteristik dari pembagian tipe dari Xiaoge atau diabetes ini ternyata terjadi juga bukan hanya sekedar pembagian saja, namun juga terjadi karena faktor penyebabnya. Nah, Bapak Ibu, jika tadi kita sudah berdiskusi tentang faktor penyebab tentang diabetes dalam perspektif akupuntur, maka di sini akan dijelaskan di dalam buku Akupuntur and Moxigosi disampaikan bahwa penyebab dari terjadi gangguan pada 3 pola ini adalah pertama dari stres, ya tadi sudah dibahas. Kemudian yang kedua adalah terlalu banyak makan pedas berminyak berlebihan. Kemudian yang terakhir itu adalah karena adanya aktivitas seksual yang berlebihan, Bapak Ibu sekalian. Adanya aktivitas seksual yang berlebihan dan kerja yang terlalu over. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu manakala seseorang mengalami stres yang berlebihan, maka yang akan terjadi adalah stagnasi qi dan terjadinya transformasi api yang berlebihan. Profesor Wu menyampaikan tadi bahwa gangguan ini manakala orang tersebut kok banyak stres, maka yang terjadi serangan yang utamanya ada di daerah jiao atas, di paru-paru, ya, upper jiao. Biasanya Bapak Ibu, saat seseorang itu sudah stres, ada beberapa orang itu stres malah pengennya makan banyak. Ya. Dia makan banyak, berlebihan, ya. Pedas berminyak berlebihan, tidak seimbang antara makanan yang sifatnya panas dan dingin tidak seimbang, maka yang terjadi adalah terjadinya akumulasi panas lembab pada jiao tengah, yaitu pada organ apa? Di middle jiao, yaitu di area lambung, Bapak Ibu. Jika emosi itu lebih mengarah kepada area di bagian atas, maka pedas berminyak berlebihan ini dia akan menyerang pada area lambung. Itu yang disampaikan oleh Profesor Wu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pola dari penyakit diabetes Xiaoge ini yang terakhir adalah disebabkan karena adanya aktivitas seksual berlebihan, kemudian adanya aktivitas kerja yang terlalu over, sehingga esens ginjalnya menjadi capek, maka yang terjadi adalah tipe diabetes dengan tipe bagian jiao bagian bawah, yaitu ginjalnya kena. Seperti itu gambarannya. Dalam perspektif akupuntur, diabetes terbagi menjadi 3. Diabetes tipe yang terkena adalah bagian jiao bagian atas atau bagian paru-paru. Kemudian yang kedua adalah diabetes bagian tengah, lambung. Kemudian yang ketiga adalah terjadi pada bagian jiao bawah, yaitu area ginjal. Dulu saya masih ingat sekali, beliau mentor saya, Dr. Retno, beliau hadir di sini, menyampaikan bahwa Mas Tovan, kalau diabetes ini sudah sampai ke ginjal, berarti itu sudah gangguannya sudah semakin parah, Mas Tovan. Maka rata-rata kalau kasusnya sudah sampai ke ginjal, rata-rata kondisi tubuhnya itu sudah lemah, defisien, perlu diboksa. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu. Oke, next Mas Zain. Kita urai satu-satu Bapak Ibu. Nah, ini dia. Liver head ya, panas, naik ke atas. Nah, yang merah-merah ini gambaran dari termografi yang menunjukkan bahwa adanya rasa cengeng kalau dalam bahasa Jawa, nyeri di leher. Nah, ada rasa nyeri di leher. Makanya
nyeri di leher ini atau nyeri di sakit kepala ini bisa juga ada hubungannya dengan gangguan panas yang ada di liver. Nah, next Mas. Nah, ini Bapak Ibu. Ini nanti terakhir saja Mas. Oke, lagi Mas. Next saja Mas. Nah, Profesor Wu di dalam bukunya yang berjudul Akupuntur and Moxibusi itu menyampaikan bahwa akar permasalahan dari diabetes, beliau menyampaikan di dalam bukunya, berakar utamanya dari kekurangan yin. Kekurangan yin itu ternyata bersumber dari permasalahan 3 tadi. Yang pertama adalah faktor stres, yang kedua adalah kebiasaan makanan yang tidak seimbangan, pedas berminyaknya itu enggak balance, enggak seimbang. Jadi unsur panasnya lebih dominan daripada unsur dinginnya. Itu yang akan memicu terjadinya defisiensi yin, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah adanya overaktivitas. Kerjanya lebih dari 8 jam, bisa sampai 20 jam. Nah, ini saya pernah ada kasus seperti ini, Bapak Ibu. Jadi dia kerja sangat over, Bapak Ibu. Over sangat luar biasa, tingkat stresnya tinggi, dan luar biasa, akhirnya gangguannya sampai terkena diabetes juga. Nah, seperti itu. Oke, next, Mas. Next lagi, Mas. Pada gangguan-gangguan tersebut terjadinya defisiensi yin ini, manakala sudah terakumulasi dalam waktu yang lama, Bapak Ibu sekalian. Apa yang muncul? Rasa tidak nyaman pada kepala. Karena panas itu tidak mungkin nyebar ke samping. Pergerakan api itu ke atas. Pergerakan api itu ke atas. Makanya pada saat pergerakan orang yang tipikal lebih banyak karena banyak makan intake yang berlebihan, Bapak Ibu, yang terjadi adalah terjadi akumulasi panas di jauh tengah, naik ke atas ke tenggorokan sehingga mengakibatkan adanya panas. Panas di mana? Nah, yang kita bahas adalah di bagian atas atau upper jaw, yaitu pada area paru-paru. Apa ciri-ciri dari area tipe diabetes yang menyerang bagian jaw atas? Manifestasinya adalah adanya rasa gelisah. Mudah gelisah, nggak tenang. Haus berlebihan. Mulutnya kering. Ya? Lidah terasa kering. Bahkan pada kasus-kasus tertentu bisa menyebabkan orang tersebut mengalami insomnia, tidak bisa tidur. Karena apa? Panas berlebihan ini mengganggu fungsi jantungnya, ada permasalahan. Next, Mas. Nah, ini gambarannya, Bapak Ibu. Sang Jiao, Bapak Ibu. Nah, selamat datang, Pak Yogi. Nah, ini gambarannya, Bapak Ibu. Diabetes tipe atas dalam perspektif akupuntur, gambaran lidahnya seperti ini. Ini sudah lebih kompleks ini kalau melihatnya. Kita bisa fokus pada ujung lidahnya, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa fokus pada ujung lidahnya. Ujung lidahnya lebih kemerah-merahan. Berarti menandakan adanya bagian jauh bagian atas itu sudah mengalami panas yang berlebihan. Kemudian kalau kita melihat dari sisi tengah-tengahnya, pada lidah di tengah-tengahnya, di Chongjiao, berarti bagian jauh bagian tengah juga sudah mengalami peningkatan. Dan paling akhir, paling belakang terjadinya akumulasi panas yang paling terlihat ada di bagian jauh paling bawah. Nah, seperti ini. Gejalanya bagaimana? Kalau yang sang jauh ini, kadar gulanya tinggi, mulut dan kerongkongannya kering, ya, pengennya minum terus. Ciri-ciri dari jauh bagian atas yang sekarang saya sampai masih ingat yang disampaikan oleh guru kami Dr. Ratmo, ciri-cirinya adalah satu, Mas Tovan, masih ingat sekali saya bahwa ciri-cirinya kalau pasien diabetes itu kok minum terus, secara perspektif akupuntur, maka dia masuk pada kategori golongan yang bagian atas, jauh atas. Oh, masih ringan, Mas Tovan. Gambaran utamanya seperti itu. Ciri-cirinya bagaimana? Ujung lidahnya merah karena posisi paru-paru mendekati ujung lidah. Paling ujung adalah miliknya dari jantung. Nadinya bagaimana? Karena ini sifatnya panas, maka Profesor Wu menyampaikan nadinya penuh dan cepat.
Ciri-ciri dari sifat yang berpenyakit panas, penuh dan cepat adalah nadinya penuh, jadi keras, ada pukulan yang keras, dan dia cepat. Karena dia tipikal ciri-ciri penyakit panas. Next, Mas. Kemudian, yang kedua, Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi adalah bagian atas, maka yang kedua ini adalah bagian tengah, Bapak Ibu. Diabetes tipe bagian tengah atau bagian Zhongjiao. Next, Mas. Ditandai dengan apa? Urin keruh, ya, kental, sering buang air kecil, bahkan bisa tinnitus. Nah, ini kasusnya Ibu Leni ini yang kemarin sempat ngobrol didiskusikan ya Bu Leni ya, sampai berbusa ini. Nanti Bu Leni kita akan minta sharing juga dengan Bu Leni. Iya, Mas. Kemudian lidah merah tipis dengan sedikit lapisan dan denyut nadi cepat. Nah, Bapak Ibu, gambar ini merupakan pasien saya kemarin. Ini persis plek dengan kasusnya. Jadi kebetulan foto ini saya ambil dari klien kami, mitra sehat kami, dan dia memiliki karakteristik ini. Mas, saya pipisnya kok agak keruh ya, nggak enak. Akhir-akhir ini sering pusing, mendenging, agak telinga berdenging. Bahkan kemarin sempat menyampaikan ada gangguan di low back pain, boyoknya itu ada masalah gitu. Jadi mudah capek di pinggangnya. Karakteristiknya Bapak Ibu, mitra sehat kami ini memang suka makan ini. Cuman ini alhamdulillah orangnya masih tertolong dengan banyaknya minum air putih. Tapi sukanya es. Kenapa minta es? Karena ada panas berlebihan di dalam perutnya sehingga dia suka sekali dengan minuman es, Bapak Ibu. Nah, gambaran lidah dari pasien yang mitra sehat kami ini, Bapak Ibu sekalian. Dari sisi sebelah kanan terlihat dibandingkan sisi sebelah kiri lebih cenderung sisi sebelah kanan. Bagian tubuh sisi sebelah kanan ketebalan lidah kuningnya ini lebih cenderung kelihatan sudah mulai naik ke atas, Bapak Ibu. Dan ada muncul penumpukan lembab juga di bagian ciao bagian tengah. Dan lidahnya ini tahapnya Bapak Ibu ini sudah mulai agak sedikit pucat karena pasien ini sudah mengeluh kencing agak kurang bisa terkontrol. Itu Bapak Ibu sekalian. Oke, next Mas. Oke, next. Nah, Xia Jiao. Ini nih gambarannya lagi. Yang tadi Mas, yang ini dulu. Diabetes mellitus dalam perspektif akupuntur yang disebabkan karena defisiensi pada limpa dan ginjal. Ini bagian diabetes tipe bagian bawah. Kalau yang tadi adalah tipe atas, kemudian tipe tengah, ini adalah tipe paling bawah. Nah, di antaranya adalah badannya ngurus, mulai mengurus. Nah, kemudian adanya kelemahan pada punggung, persis sekali pasien yang tadi saya sampaikan, mitra sehat kita yang kedua tadi. Kemudian terjadi kelemahan lutut dan sensasi terasa dingin di tungkai. BAB-nya encer dan mengalami gangguan disfungsi seksual. Ini persis sekali kasusnya. Lidah pucat, kali ini pucat sekali, kalau tadi sedikit pucat, dengan lapisan keputihan yang kering dan dalam. Kemudian karakteristik nadi lebih mengarah ke arah lemah. Seperti itu. Oke, next Mas. Nah, ini pola gangguan lidah, maksudnya deskripsi dari orang yang mengalami kasus Xiaoke atau diabetes pada gangguan lower jiao, Bapak Ibu sekalian. Nomor 3, okay. Terjadi lapisannya kuning, ya, lapisannya tebal dan sedikit seperti lembab. Panasnya numpuk di bawah. Kemudian kalau kasusnya ini Bapak Ibu, di sini disebutkan ada retak vertikal pada sepertiga anterior, ada garis retak menuju ke arah depan. Dan kemerah-merahan, lidahnya kemerah-merahan dan melengkung. Maksudnya melengkung di sini adalah